Adek manis berambut panjang dikuncit kepang, di kaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorot ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si upo cindo menawan, muat kakak siang tergenang malam terjago. Pulau kemarau melas sungai Musi kesungsang, nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan saro pikiran ngesati terguncang. Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, kota yang terkenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya. Di balik keindahan jembatan Ampera dan Sungai Musi, terdapat warisan budaya yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah ini, yaitu kain songket. Songket adalah kain tenun tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu terutama di Palembang, Sumatera Selatan. Kain ini dikenal dengan motifnya yang indah dan rumit serta benang emas atau perak yang digunakan dalam proses pembuatannya. Songket seringkali dipakai dalam acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan keagamaan. Pengaruh budaya India dan Cina juga sangat kuat pada masa itu, yang tercermin dalam motif dan teknik pembuatan songket. Pengaruh budaya India dan Cina juga sangat kuat pada masa itu, yang tercermin dalam motif dan teknik pembuatan songket. Selain itu, kedatangan pedagang Arab dan pengaruh Islam turut memperkaya ragam hias dan makna simbolis dalam songket Palembang. Melalui jalur perdagangan ini, teknik menenun dengan benang emas dan perak diperkenalkan ke Palembang. Proses pembuatan songket masih dilakukan secara tradisional, meskipun ada beberapa inovasi dalam hal desain dan pewarnaan. Pengrajin songket menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gudang atau gedongan, dan pengerjaannya memerlukan ketelitian serta keterampilan tinggi. Waktu yang diperlukan untuk menenun selembar kain songket bisa mencapai beberapa bulan, tergantung pada tingkat kerumitan motif dan ukuran kain. Songket Palembang bukan hanya sekedar kain, tetapi referensi dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Palembang. Dari masa kerajaan Sriwijaya hingga era modern, songket telah mengalami transformasi yang luar biasa, namun tetap mempertahankan keindahan dan keunikannya. Upaya pelestarian dan inovasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu rumah produksi pembuatan songket secara tradisional berada di Satu Ulu, daerah Kertapati, Kota Palembang. Dalam proses pembuatannya, songket menggunakan bahan-bahan berupa benang super Jawa atau rongsen, benang sutra emas atau benang kuning, benang merah atau benang sutra alam. Biasanya, bahan-bahan tersebut diambil dari lorong pakso yang merupakan pemasok bahan mentah pembuatan songket. Selain bahan-bahan tersebut, dalam proses pembuatannya membutuhkan alat-alat seperti pelangkong atau penyangga badan dalam menenun, biroro atau kayu tebal yang untuk menyisir, peleper atau kayu tipis. Selanjutnya, ada bambu yang dililiti benang yang digunakan untuk membuat pola atau bunga yang menghiasi songket. Bahan dasar dalam pembuatan songket adalah benang merah atau benang alam. Biasanya benang ini dia jabarkan menjadi satu-satu. Kain songket Palembang tidak hanya merupakan produk kerajinan tangan yang indah, tetapi juga simbol keindahan estetika dan keahlian teknis yang sangat tinggi. Keelokan kain ini tidak terlepas dari proses pembuatannya yang memakan waktu lama dan dipenuhi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pengrajinnya.
Tahapan yang paling menantang adalah menciptakan motif menggunakan benang emas atau perak. dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Dikaliku banyu. Setiap motif pada kain songket memiliki pola yang sangat rumit dan detail, membutuhkan perhitungan dan penerapan benang yang sangat tepat dan akurat. Proses ini memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi dan kesabaran yang luar biasa. Satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh motif. Emosi kesungsang. Nak kepusi lanjut tersasang ke Kaledoni. Badan sarong pikiran ngesati terguncang. Harap ke adek kalau begala jadi bini. Ay, sama. Kejaknya mudah tapi saronian. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Dan memperbaikinya adalah tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Selain itu, proses menenun songket membutuhkan konsentrasi penuh dan kesabaran yang tiada henti. Pengrajin harus mampu bekerja selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, dengan ketelitian tinggi tanpa membuat kesalahan. Ya zaman, ya zaman, ya zaman. Hal ini sangatlah melelahkan, baik secara fisik maupun mental, tetapi sangat diperlukan untuk menghasilkan kain songket berkualitas tinggi yang dihargai banyak orang. Milik belumban perahu bidang di sungai Musi. Jangan lalu po melita lo abang. Cantik rupa penyabar dan baik hati. Dengan memahami betapa sulit dan kompleksnya proses pembuatan kain songket, kita dapat lebih menghargai keindahan dan nilai historis kain ini. Elok laku ngai si rupa cinta menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemalau melasung emosi kesungsang. Tak kepusi lanjut tersasar ke Kaledoni. Badan sarong pikiran ngesati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay, sama. Pecahnya mudah tapi saronian. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Ay, sama. Pecahnya mudah tapi saronian. Ay, sama. Jadi bini. Dukungan dan apresiasi kita sangat berarti bagi para pengrajin, membantu mereka terus berkarya dan menjaga tradisi yang kaya ini agar tetap hidup dan berkembang di masa depan. Ay, sama. Delik belumban perahu bidang di sungai Musi. Jangan lalu po melita lo abang. Cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Dikaliku banyu batang hari 9. Mengalir bermorot ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cinta menawan. Muat kakak siang terkenang malam